Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan, atas dosa yang dilakukan anak kita di dalam penggunaan handphone. Jangan biarkan anak-anak larut dalam handphonenya. Dia memiliki dunia tersendiri. Banyak anak-anak sekarang karena handphone tak lagi hormat dengan orang tua, tidak patuh terhadap orang tua, tidak patuh terhadap guru, tidak mau sholat, tak mau mengaji. Kenapa? Mereka sibuk dengan dunia mereka, sibuk di Facebooknya, sibuk di TikToknya, sibuk. Sistem pendidikan yang terbaik adalah ketauladanan. Orang tua memberikan contoh kepada anak, guru memberikan contoh kepada anak, pemimpin memberikan contoh kepada rakyatnya. Ketauladanan. Ayo nak, kita solat ke masjid nak, tapi maknya tak solat ke masjid. Sudah berjumpa pada Ramadan malam ke-11. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kawan-kawan kita, orang tua kita, sahabat kita yang tak dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dipanggil Allah terlebih dahulu. Ada orang baru di awal Ramadan sudah menghadap Allah, tapi kita sudah malam ke-11 masih bertahan, masjid masih penuh, walaupun banyak juga yang kosong sedikit. Kalau dibandingkan malam pertama mungkin penuh sesak nih ya, tak muat. Jadi makin lama kebudayaan kita, makin lama nanti makin sedikit, seperti ekor tikus, makin lama makin mengecil. Tapi Bapak Ibu sekalian, memang pengisi surga itu, orang yang dalam surga itu sedikit, tak banyak. Jadi makin diuji Allah. Padahal semakin akhir Ramadan, maka pahala kita semakin banyak beribadah. Tapi kebiasaan kita terbalik. Di awal Ramadan ramai, di akhir Ramadan sedikit, terbalik. Semestinya semakin akhir Ramadan, maka kita semakin rajin beribadah, makin penuh masjid ini sebenarnya. Mengapa? Karena kita menanti malam Lailatul Qadar. Ketika malam, para ulama kita dulu, para nabi, para sahabat nabi tak tidur dia. Mengapa? Karena beribadah. Mereka berzikir, mereka beristighfar, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, dan mereka mengharapkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah masjid yang berbahagia ini akan bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Bisa jadi setelah Ramadan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meminta ampun atas dosa kita, kumpulkan sebagai investasi, mengumpulkan semua pahala-pahala kita. Ketika Allah memanggil kita, maka insya Allah kita akan mati dalam husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini IKMI memberi judul tentang sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh. Di dalam kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Umar bin Hasan, diceritakan ada dua orang berteman akrab di atas dunia. Kemana pergi satu, yang satu ikut. Kalau orang kita bilang konco apa? Konco pelangkin, orang Jawa bilang ya. Berteman akrab, seperti lepat dengan apa? Dengan daun pisang.
Kemana pergi? Dempet terus. Mereka bersahabat baik. Suatu ketika mereka meninggal dua-duanya. Mereka meninggal berdua. Yang satu, katakan si A, dia orang baik, sangat baik, dia masuk dalam surga. Terus yang satu lagi kurang baik, dikatakan jahat, tidak, tapi tidak sebaik yang si A. Si B ini agak degil sedikit, solat, tapi kurang tepat waktu. Puasa, tapi mulutnya, tangannya, pemikirannya, matanya tak berpuasa. Puasa orang awam. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dia masuk ke neraka dulu. Ketika masuk dalam neraka, dia memanggil-manggil kawannya. Dia diseret malaikat Malik. Dia memanggil-manggil sahabatnya yang soleh. Tolong aku sahabat. Rupanya dia ingat kawan dia yang baik ini tadi, yang soleh. Dia panggil, dia menjerit. Maka sahabat yang soleh tadi ini dipersilakan, malaikat dipersilakan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang luar biasa, dengan senyuman, dan didampingi bidadari di dalam surga. Tapi dia tak masuk dalam surga. Saya tak mau masuk dalam surga. Mengapa tak mau? Allah sudah mengizinkan Anda masuk dalam surga, Tuhan. Tempat Anda di surga. Anda orang soleh, Anda orang baik. Tidak, aku ingin masuk neraka jahanam. Mengapa? Karena kawanku menjerit-jerit kesakitan memanggil aku. Biarlah aku bersama dengan dia dalam neraka. Begitu kesetiaan seorang kawan. Ternyata dia ingin untuk masuk dalam neraka jahanam karena kesetiaannya. Maka malaikat melapor kepada Allah. Wahai Allah, bagaimana ini Allah? Ini ada orang soleh masuk dalam surga, tapi tak mau. Dia ingin masuk dalam neraka. Aku tahu, kata Allah. Aku tahu. Jadi, kalau memang itu kemauannya, karena aku menyayangi orang yang soleh ini tadi, maka doa dan pinta sahabat yang soleh tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemputlah sahabat di dalam neraka itu. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam surga. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata orang yang soleh, sahabat yang soleh bisa memberikan syafaat, membantu kita dalam surga. Ketika kita bersahabat dengan orang soleh, maka sahabat itu akan bisa membantu kita dalam surga. Oleh sebab itu, kita bersahabat dengan orang yang soleh. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Maksud ayat ini, untung aku tak berkawan dengan dia. Kalau tidak celaka aku. Kenapa? Karena dia teman yang membawa aku ke dalam neraka. Untung aku tak berteman dengan dia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita mesti mengawasi diri kita, mengawasi anak-anak kita untuk berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh. Dalam penelitian dilakukan di Amerika, dua orang anak yang kembar, yang satu dipelihara oleh seorang profesor, yang satu dibiarkan di jalanan sebagai gelandangan, jadi preman dia. Yang dipelihara profesor, dia menjadi seorang dokter, berpakaian rapi, dia sopan santun, bicaranya sopan, hormat dengan orang tua, hormat dengan guru. Lalu yang di jalanan tadi bagaimana?
menjadi preman, jadi anak pang, rambutnya panjang, gembel, penuh tato. Tahu gini terus gelek nih, tahlil. Kenapa? Mabuk terus. Omongannya pun tak tentu arah. Kenapa? Karena besar di jalanan, lingkungannya lingkungan preman. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua orang yang lahir dari satu rahim, ternyata jika mereka lingkungannya baik dan tidak baik, maka menentukan mereka setelah besar. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita berteman dengan orang baik, maka anak kita akan menjadi baik. Tapi ketika anak-anak kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka siap-siap anak kita juga untuk menjadi orang yang tidak baik. Lingkungan anak kita, lingkungan kita menentukan tentang karakter dan sifat bawaan daripada anak itu sendiri. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan kalau anak-anak kecil pergi, dia keluar main-main dengan kawan-kawan tetangga, pulang ke rumah udah mencarut-carut. Anak-anak kita coba itu perhatikan, udah mencarut dia. Kenapa? Cepat terpengaruh dengan kawan-kawannya, udah pandai mencarut. Padahal di rumah dia tak ada yang mengajar dia mencarut, berbicara kotor. Tapi karena lingkungannya mencarut, maka anak kita akan ikut mencarut. Cepat anak-anak ini terpengaruh dengan lingkungannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, lingkungan anak-anak kita mesti kita perhatikan. Ketika anak kita keluar, tolong pastikan dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia berteman, apa yang dilakukannya, di mana dia. Bapak Ibu tidak bisa membebaskan, melepaskan anak begitu saja. Harus menjadi perhatian orang tua. Jangan nanti tiba-tiba datang polisi menjemput anak ibu terlibat narkoba. Jangan nanti datang polisi datang ke rumah, anak ibu menjadi pemerkosa. Karena bapak ibu tidak memperhatikan anak-anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat sekarang ini terpengaruh terhadap anak-anak kita pada zaman sekarang adalah penemuan terbaru handphone, terutama handphone Android. Dari handphone bisa mengantarkan anak-anak kita ke dalam surga, dan dari handphone bisa mengantarkan anak-anak kita ke dalam neraka jahanam. Kalau dia buka handphone, dia mengaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Masuk surga dia, dan handphone itu bermanfaat. Oh, dia mengerjakan pekerjaan di sekolah, buka Google, mbah Google, terbantu. Oh, ingin menghitung, ada kalkulator di sini. Ingin berkomunikasi dengan orang tua di kampung, ingin berkomunikasi dengan kawan-kawan, saudara-saudara yang jauh dari Pekanbaru, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan menggunakan handphone. Ingin mengetahui peristiwa yang terjadi, pengumuman KPU kemarin di Jakarta, langsung kita tahu siapa pemenangnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik buat bangsa Indonesia, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tak menjaga anak-anak kita, maka anak kita menjadi korban transaksi narkoba. Bagaimana? Melalui handphone. Terjadi pembunuhan, seorang anak berani membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena menonton film kekerasan dalam handphone. Di Jawa baru-baru ini terjadi, di sekolah itu terjadi berapa orang itu yang hamil SMP, hamil massal. Ternyata mereka
berpasangan rame-rame di hotel. Akhirnya banyak minta cuti. Cuti apa? Cuti hamil anak SMP. Apa tak memilukan hati orang tua seperti ini? Karena apa? Karena handphone. Mereka ternyata mereka tuh menonton bersama film-film porno. Setelah menonton bersama film porno, langsung dia praktekkan apa yang mereka tonton. Siapa yang salah ini semua? Orang tua yang salah. Mengapa? Karena tak mengawasi anak-anaknya di dalam menggunakan handphone. Yang membeli handphone siapa? Orang tua. Maka bapak ibu harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan, atas dosa yang dilakukan anak kita di dalam penggunaan handphone. Makanya kalau anak-anak menggunakan password, bapak ibu harus tahu passwordnya. Ketika dia tidur sekali buka, apa yang ditontonnya, bisa lihat tuh siapa yang dihubunginya, dia berkomunikasi dengan siapa, baca WA-nya, apa isi WA-nya. Jangan biarkan anak-anak larut dalam handphonenya. Dia memiliki dunia tersendiri. Banyak anak-anak sekarang karena handphone tak lagi hormat dengan orang tua, tidak patuh terhadap orang tua, tidak patuh terhadap guru, tidak mau sholat, tak mau mengaji. Kenapa? Mereka sibuk dengan dunia mereka, sibuk di Facebooknya, sibuk di TikToknya, sibuk di Instagram, macam-macam, tak habis-habis. Ini handphone ini kalau kita ikutkan dalam 24 jam itu tak habis-habis. TikTok berjuta-juta. Sudah kita gila gara-gara handphone ini. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, bagaimana sistem pendidikan yang terbaik? Sistem pendidikan yang terbaik adalah ketauladanan. Orang tua memberikan contoh kepada anak, guru memberikan contoh kepada anak, pemimpin memberikan contoh kepada rakyatnya. Ketauladanan. Ayo nak, kita solat ke masjid nak, tapi maknya tak solat ke masjid. Jangan merokok nak, berbahaya merokok. Dia sendiri merokok ayahnya. Tak betul tu. Puasa nak, awas kau tak puasa berdosa. Tapi anaknya dilihatnya bapaknya ada ngopi pagi-pagi di kedai kopi, lintipnya. Ayah juga tak merokok, ayah juga tak puasa dulu. Dari mana tahu? Aku tengok dulu ayah ngopi di kedai kopi di Kim Keng. Ketahuan. Artinya apa? Orang tua tidak memberikan ketauladanan kepada anaknya. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan yang terbaik adalah kita memberikan ketauladanan, contoh yang baik dulu kepada anak-anak kita. Sebelum kita menyuruh anak kita mengaji, kita mengaji di rumah dulu. Satu hari usahakan 1 juz minimal. Selesai Ramadan 1 kali khatam. Cek, udah berapa juz nak? Kalau dia lambat, cepat. Ini udah hari ke-11 masih 7 juz, masih 8 juz. Minimal harus hari ini 10 juz. Besok udah 11 juz. One day 1 juz. Satu hari 1 juz. Siapa yang mengawasi ini? Orang tua. Tapi orang tua harus memulai mengaji dulu. Beri contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita pada malam ini, jadikanlah diri kita, anak-anak kita untuk bisa berteman dengan orang yang soleh, untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Insya Allah maka kita juga semua akan menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.